Teman-teman yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan Crispy kajian remaja Islam pagi di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Hari ini tanggal 20 Februari tahun 2023 Masehi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sebagaimana aktivitasnya, marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan nama saya Wadal Fareza, saya dari kelas 11D. Izin di sini untuk menyampaikan kultum dengan tema orang yang bertakwa hidup kuat dan aman. Nah, jadi pertama saya di sini akan menjelaskan apa itu arti takwa. Nah, takwa itu artinya seorang muslim menjaga dan memelihara diri dari ketergelinciran dan kekeliruan dalam bertindak dan berperilaku. Bertakwa dalam pengertian ini mengisyaratkan bahwa seorang muslim yang bertakwa memelihara diri untuk selalu dalam perilaku yang soleh yang bermaslahat bagi dirinya dan orang lain. Maka dapat disimpulkan orang yang bertakwa itu adalah orang yang memenangi pertarungan hebat dengan meninggalkan kebejatan untuk seterusnya menggantikannya dengan amalan soleh. Nah, lalu bagaimana sih ciri-ciri orang yang bertakwa? Nah, berdasarkan surat Ali Imran ayat 34 ada 3 ciri orang bertakwa. Yang pertama itu orang-orang yang berinfak. Orang-orang yang berinfak dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit. Yang kedua itu adalah orang yang menahan amarahnya. Terus yang ketiga itu ada orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dari ketiga ciri di atas merupakan contoh orang yang benar-benar yakin akan adanya balasan di surga. Maka kelak Allah akan memberi balasan yang baik dari apa yang telah mereka lakukan dan akan menyediakan jalan kemudahan bagi mereka dalam melakukan berbagai kebaikan. Nah, pentingnya takwa itu bagi kehidupan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan sebagai seorang muslim, di mana seorang manusia cukup hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun belum melaksanakan kewajiban sholat, puasa, zakat maupun haji. Lalu yang kedua ada tingkatan seorang mukmin, yaitu orang yang telah beriman dan telah melaksanakan rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, yang ketiga itu ada sebagai orang yang muslimin, yaitu orang yang mukmin yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada tingkatan keempat sebagai mukhlis, yaitu seorang muhsin yang ikhlas, yang tidak mengharapkan apa-apa tetapi tidak kreatif untuk berbuat sesuatu agar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada tingkatan terakhir yang paling tinggi itu adalah sebagai mutakin, yaitu orang yang mengabdi kepada Allah dan berjuang di jalannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah. Nah, dari beberapa yang sudah saya sampaikan itu ada beberapa manfaat juga. Yang pertama, kita akan mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bantuan dan pertolongan itu antara lain bisa berdaya dalam bidang ekonomi untuk memperoleh kewenangan dalam berjuang di jalan Allah, baik khusus secara nyata maupun secara sembunyi, yang sangat membahayakan yaitu hawa nafsu, dan juga untuk dapat terlepas dari azab dan bencana di dunia, serta untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia karena segala urusannya akan menjadi mudah. Yang kedua, selalu ada jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Yang ketiga, akan diwarisi bumi tempat kita berpijak oleh Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan diberi ilmu oleh Subhanahu wa taala. Yang kelima, akan dibela atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta hidupnya dalam keadaan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika dalam hidup kita selalu dicari oleh takwa, maka insya Allah hukum akan tegak dan adil dengan berjalannya hukum sesuai aturan yang berlaku atas dasar asas keadilan tersebut. Nah, jadi marilah kita mengikuti kegiatan-kegiatan ini dengan hati yang ikhlas agar hidup kita dapat kuat dan aman dengan perlindungan Allah SWT. Baik, sekian kultum dari saya yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Depannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bekasi dan Bapak Ibu Guru Dewan Penasehat SMA Negeri 6 Kota Bekasi beserta jajaran Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Kota Bekasi dan seluruh siswa SMA Negeri 6 Kota Bekasi yang Ibu kasihi dan Ibu sangat banggakan, insya Allah. Pada kesempatan kali ini, Ibu dari sekolah mendapat amanah
untuk mewakili bagian kurikulum untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan PTS genap atau asesmen sumatif genap tahun pelajaran 2002-2023. Ibu hanya sekedar mengingatkan untuk pelaksanaan penilaian online sudah Ibu share tadi pagi sekitar jam 6.45 di grup angkatan kelas 10, kelas 11 maupun di kelas 12. Mohon untuk yang di grup angkatan melanjutkan ke teman-temannya dalam satu kelas, ya. Jadi latihan literasi, kalian lanjutkan ke teman-teman kalian. Itu tentang terkait penilaian online di website SMA Negeri 6 Bekasi. Untuk PTS atau asesmen sumatif kali ini, insya Allah akan dilaksanakan 6 hari ke depan dengan catatan hari Sabtu insya Allah libur. Amin. Senang kan? Ibu juga senang. Untuk yang pertama, Ibu hanya sekedar mengingatkan bahwa untuk pelaksanaan PTS, seluruh siswa SMA Negeri 6 Bekasi wajib menaati peraturan sekolah. Itu yang pertama, dan menaati peraturan tata tertib PTS yang insya Allah nanti hari Senin, hari pertama ini akan dibacakan oleh Bapak Ibu pengawas di kelas kalian masing-masing. Lalu yang kedua, jika kalian ada kendala yang kemarin sudah didata untuk dilaporkan ke wali kelas kalian, yaitu alat perlengkapan kalian, laptop atau HP kalian, atau kuota, kalian akan berkumpul di ruang Labcom 2. Mohon didengarkan ya nak. Ini yang terpenting, Ibu insya Allah tidak akan lama-lama karena Ibu tahu kalian pastinya kepengen minum atau kepengen menyiapkan PTS supaya insya Allah kalian sehat. Lalu yang kendala tentang pengunduhan kartu untuk kelas 10 dan kelas 12 ada di laboratorium kimia, ya. Semuanya dengar ya, kelas 10 dan kelas 12. Untuk kelas 11 yaitu di laboratorium fisika. Selanjutnya, jika nanti kalian, mohon maaf, kan memang ekonomi kita berbeda-beda, supaya adil dan supaya sesuai SOP, itu kata Bapak Kepala Sekolah ya, itu kalian yang mempunyai alat lebih dari satu, device-nya lebih dari satu, wajib harus dimasukkan di dalam tas. Letakkan semua tas, letakkan di depan ruangan kalian masing-masing, di samping tempat duduk Bapak Ibu pengawas, ya, yang menggunakan lebih dari satu device. Selanjutnya, jika kalian ada kendala, kalian sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas. Insya Allah nanti Bapak Ibu pengawas akan dilanjutkan kepada tim panitia PTS atau asesmen sumatif semester 2. Yang menjadi catatan, biasanya kalian historinya belum dihapus, sehingga banyak kendala teknis yang bermunculan karena HP-nya terlalu lemot, ya. Jadi udah Ibu share di grup hangat angkatan supaya kalian historinya dibersihkan. Lalu buka satu tab saja, nak. Buka satu tab saja. Jika nanti stuck, misalnya nggak mau berubah, kita pilih ABCDE-nya nggak mau berubah,
ada di refresh atau di apa, sudah ibu catat di catatan kalian di grup angkatan. Nanti insya Allah akan ibu share juga di bapak ibu pengawas. Itu yang ibu yang dari tim kurikulum sampaikan. Akhir kata, ibu mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari ibu pribadi. Jika ada kebenaran, insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntun kita. Semoga kalian, insya Allah sukses. Insya Allah suksesnya dunia dan akhirat. Dan insya Allah jika kalian nanti di jannahnya, ingatlah kami Bapak Ibu guru kalian yang mungkin ada setitik kebaikan untuk kalian walaupun banyak keburukannya, tapi insya Allah niat kita tulus untuk menyayangi kalian, mencerdaskan kalian supaya kalian menjadi manusia yang cerdas dan beradab, ya. Tanpa adab kalian tidak apa gunanya cerdas. Yang terpenting kalian cerdas, patuh dan taat kepada kedua orang tuamu, itu yang pertama, ya. Dan kepada bapak ibu guru semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.